Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami bersyukur penuh dengan pujian syukur kepadamu. Sepanjang hari akan syukur bagimu, Yesus, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, ku bersyukur, syukur padamu. Haleluya, haleluya, syukur hanya padamu. Atas semua perbuatanmu yang besar, tunaikan buat tarikh yang kau beri
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat tadi yang Kau beri, tak habis-habisnya. Every day in our life is a wonderful day, oh my Lord. Sama-sama kita bersyukur. Bapa, terima kasih Tuhan, kasih setia dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidup ini. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk kawalan jaga-Mu dari malam sampai hari ini, tanpa tiada kurang satu apapun Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang baru Tuhan, kembali lagi kami datang kepada Engkau, tidak pernah berhenti meminta pertolongan dan kuasa Tuhan dalam hidup-Mu. Engkau menjaga dan memelihara kami dengan setia dan rahmat-Mu yang besar, yang jauh melebihi apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terpuji nama-Mu dari selamanya sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri semua. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Buka Matius pasal yang ke-6. Taruh kursi, jangan ditarik, angkat. Matius pasal yang ke-6.
Oke. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Itu perikop. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Kalian sama-sama ayat 6. 3 ya. Tetapi kalau berdoa, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang sembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kasih mereka, karena Bapamu yang tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lihat di situ pada ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada begitu banyak doa yang kita naikkan, yang manusia berdoa, tapi hanya satu-satunya doa yang luar biasa, doa yang ilahi, doa yang sempurna, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kita kenal dengan nama The Lord's Prayer. Pada ayat yang ke-10 ini dikatakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dengan wabah corona ini, maka doa kita bukan biar kehendak kita yang jadi. Bukan our will be done, tapi your will be done. His will be done. Nah, dalam situasi wabah corona ini, lihat di situ ada orang-orang menginginkan situasi lekas, ada berbagai kehendak orang, bahkan kehendak kita semua. Tidak salah itu kehendak keinginan kita, tapi apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Allah? Orang egois. Lihat situ. Bahkan sampai orang nengking krisis ekonomi, thinking corona. Semua itu baik supaya manusia punya kenyamanan, comfort zone, dia tetap establish. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Nah, seringkali kan doa kita, semua doa yang manusia naikkan itu ada unsur egoisnya. Nah, unsur egoisnya itu Tuhan, let our will be done. Biar kehendak kita nih yang jadi. Bukan kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu biarlah kita setuju dengan kehendak Tuhan atas situasi bagi bangsa ini. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak setuju, Tuhan memaksa kita untuk setuju dengan kehendaknya. Satu-satunya yang kehendak yang harus dituruti di bumi ini cuman Tuhan yang punya kehendak
yang harus dituruti dalam hidup, karena hanya kehendaknya yang paling sempurna. Only His will perfect. Hanya kehendak Allah yang sempurna. Yesus pun melakukan hal yang sama. Waktu dalam taman Getsemani dia berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak. Sepatutnya semua kita menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibeli. Is bought by God. Sudah dibeli oleh Tuhan, sudah ditebus. Sehingga kita tidak punya kuasa atas diri kita. Tuhan kita yang baru adalah Kristus Yesus. Majikan kita yang baru adalah Kristus Yesus. Kepadanya kita menghamba. Itulah sebabnya kalau Dia adalah Tuhan kita dan Dia adalah majikan kita, maka His will, perintahnya, His order, His commandment yang harus kita turuti sebagai hamba, sebagai pelayan. Kehendakmu jadi di bumi dan di surga. Nah, dalam wabah corona ini, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 15 sampai 17. Kita baca dulu. Pertama, surat Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Perhatikan di sini ada korelasi hubungan antara jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, tapi jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 20 dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk atau anatema. Lihat di situ. Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih itu sendiri. Dia datang ke dunia, dia mengajarkan tentang kasih. How the biggest love from God to us. Dia sendiri menunjukkan tentang kasih. Dia tidak hanya ngomong tentang kasih. Tidak hanya mendeskripsikan dirinya adalah kasih. Tapi dia mengaplikasikan semua yang diajarkan dengan mengorbankan dirinya kepada kita. Itulah sebabnya pernyataan yang paling hebat sepanjang sejarah dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi dan melakukannya seperti dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengeluarkan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia menggenapi kehendak Allah. Lihat di situ Kristus, karena kasih Allah adalah kasih, Bapa adalah kasih. Semua yang kita lakukan kepada Dia harus didasari dengan satu kata, because we love Him, because we love Jesus Christ. Lihat di situ. Dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging. Nah, keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Allah, keinginan roh. Itulah sebabnya ketika wabah corona ini ada manusia berusaha untuk mengatasi virus corona. Itu benar, baik. Menurut pandangan manusia itu baik. Manusia berusaha untuk eksis dengan hidupnya. They try to exist. Iya. Gereja anak Tuhan juga berjuang untuk hidup. Tapi kita harus mengerti
bahwa providensia dan perlindungan Allah berlaku bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu kita harus berdoa untuk situasi virus wabah corona yang menjangkiti Indonesia ini. Doanya seperti apa? Let your will be done, not my will but your will. Bukan kehendak saya. Ya. Tapi kita harus mengerti karena ini kehendak Tuhan. Dan kalau ini kehendak Tuhan, karena ini kehendak Tuhan, dan kalau ini kehendak Tuhan, maka yang pertama kita harus mengerti. It is your will. It is your will, oh Lord. Jika ini kehendaknya, maka kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Dan biarkan Dia saja yang melindungi, menjaga kita. Lalu dengan hikmat yang diberikan kepada kita, kita diberikan hikmat untuk hidup dalam kewaspadaan, menjaga kesehatan, melakukan bagian kita dan Dia melakukan bagiannya Dia. Kalau itu kehendaknya, dan jika itu kehendaknya, maka wabah corona ini akan mau pendek, mau panjang, terserah Dia. Karena Dia sedang mengajar kita. Karena Dia sedang memaksa kita untuk memahami kehendak dan kemauannya. Allah ketika punya kehendak dan kemauan satu kali, dua kali dilawan, maka Dia akan maksa kita. Dipaksa dengan peristiwa, dengan situasi, dengan momentum supaya kita sadar. There is a God. Ada Allah. Seringkali orang sadar ada Allah itu di saat mereka dalam kesulitan hidup, dalam kesusahan hidup. Orang sudah di rumah sakit, infus, jarum infus sudah kena di tangan, masuk ditusuk di dalam pembuluh darah, oksigen sudah masuk di hidung. Sudah saat-saat yang kritis, titik nadir yang genting, baru mereka sadar, baru mereka berteriak, baru mereka manggil Allah. Yang umum terjadi adalah mereka manggil Tuhan, minta ampun atas dosa, dan kemudian meminta kepada keluarga untuk memanggil pendeta. Tidak salah. Semua usaha kita. Tapi kita harus sampai kepada satu titik adalah let your will be done. Biar kehendak Allah yang jadi. Kalau Anda baca dalam Yakobus pasal 4 tentang rencana Tuhan, biar kehendak Allah juga yang jadi. Lihat di situ. Ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selamanya. Nah, kata hidup selamanya, kata selamanya itu bukan berarti Anda umur panjang sampai 200 tahun di bumi ini dibatasi. Tapi hidup selamanya itu adalah Anda pindah kepada dimensi yang baru, surga rumah Bapa. Bagi orang yang percaya itu pengharapan kita semua, karena Tuhan pergi menyediakan tempat rumah Bapa bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya, mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Itu reward, itu upah bagi kita yang takut akan Tuhan, karena Dia yang janji. Lihat, perhatikan kehendak Allah. Tuhan harus memaksa kita untuk mematuhi kehendaknya, mematuhi keinginannya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Karena itu kita harus memahami kehendak Tuhan. Sudah berapa lama ini wabah corona berjalan, tingkat orang positif dan berdampak terkena itu sudah banyak, sudah ribuan. Dan mari kita berdoa. Let your will be done, oh Lord. Kita biar itu kehendak Tuhan. Tapi kita mengambil bagian peran kita, yaitu terus berdoa bagi bangsa ini, terus menjaga kesehatan, terus memperhatikan langkah-langkah perintah-perintah yang dilakukan oleh negara, taat mereka, tapi juga berdoa. Tapi ingat satu hal, let your will be done. Nah, seringkali Tuhan memaksa kita untuk mematuhi keinginan dan kehendaknya di dalam hidup ini. Karena memang hanya kehendak Dia saja, supaya genaplah firman-Nya itu. Biarlah kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Kehendakmu jadi di Indonesia. Apakah wabah corona ini dari Tuhan? Who knows? Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam berbagai peristiwa dan situasi hidup that we facing in this day. Mari kita berdoa.
Kasih karunia Allah yang jauh melampaui apa yang kami pikirkan dengan akal budi kami dan rasionalitas kami. Otak kami yang sebesar buah apel kepalan tangan Tuhan tidak dapat memahami apa yang Kau buat. Sometimes we don't understand. God does not make sense. Tidak dapat memahami apa yang Engkau buat. Karena keterbatasan kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Karena itu Roh Kudus menolong kami untuk memahami keinginan dan kehendak Allah dalam berbagai situasi-situasi hidup yang dihadapkan. Terima kasih Tuhan. Hanya satu, ketika Engkau mengizinkan berbagai hal datang di dunia ini, di sekeliling kami, di kota kami, di bangsa kami, pulau, provinsi dan kabupaten, dan apapun yang kami hadapi, kami minta tolong biarlah kasih karunia-Mu berlaku bagi kami. Kalau Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka Engkau juga adalah penolong bagi kami. Penolong bagi kami terbukti dalam berbagai kesesakan. Engkau menolong kami. Dan Engkau juga berkata bahwa pertolongan kami datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, berikan bagi kami kekuatan dan sukacita sepanjang hari ini. Berikan bagi kami hikmat-Mu Tuhan. Pemeliharaan Allah yang jauh melampaui segala sesuatu itulah yang kami percaya. Bahwa di tengah-tengah situasi Allah tetap mengirimkan burung gagak secara rohani dalam kehidupan kami. Burung gagak secara realita dalam kehidupan kami. Engkau menjagai dan meneguhkan kami selalu baru setiap pagi. Rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Pemeliharaan Allah berlaku atas kehidupan para pemercaya di tempat ini. Terima kasih, kami memulai aktivitas hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.